Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa kembali melakukan kegiatan thalabul ilmi. Satu tema yang kita angkat adalah berkaitan dengan ibadah dalam bentuk berdoa. Berdoa wahai kaum muslimin adalah ibadah. Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW dia bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Berdoa itu adalah ibadah. Sehingga ketika kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah rezeki, kesehatan, keselamatan dan yang lainnya, itu semua adalah ibadah. Sehingga marilah kita memperbanyak doa, karena itu adalah ibadah yang mendatangkan pahala bagi kita semuanya. Di samping itu kaum muslimin, berdoa itu adalah tanda butuhnya kita kepada Allah Zat yang Maha Besar. Bahasa Arabnya adalah fakir. Jadi ini adalah hamba yang fakir, abdun fakirun ila rabbina. Kita hamba yang lemah, yang sangat butuh kepada Rabb kita dalam segala sisi. Baik itu rezeki, hasil panen, ternak, kesehatan, keselamatan, obat-obatan, maupun apa saja itu. Itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini lemah. Kita hanya bisa mengolah, gak bisa kita membuat padi. Kita ini lemah, gak bisa menciptakan air. Allah yang memberikan kepada kita. Mau bicara apa? Kita lemah. Karena Allah sebutkan wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia diciptakan memang dalam keadaan memiliki kelemahan dari segala sisi. Fisik kita sangat lemah, rentan penyakit. Sedikit-sedikit meriang, sedikit-sedikit flu, sebentar-bentar kesel, wabah maning, lansia. Merasakan betul dulu aku muda kuat, berangsur-angsur bertambahnya jumlah umur 50, 60, merasakan berkurang sekali itu. Kita ini sangat lemah sekali. Dan dalam berdoa kaum muslimin ada sebuah keyakinan besar. Ketauhidan kita mengesahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja kita dalam berdoa. Kenapa kita hanya berdoa kepada Allah saja? Karena semua kenikmatan itu hanya dari Allah. Yang mampu mengabulkan doa hanya Allah. Segala yang kita pinta, yang kita butuhkan dalam hidup, Allah yang memenuhinya, bukan yang lain. Sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, demikian pula disebutkan dalam Al-Hadis, di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Kenikmatan apa saja yang kamu rasakan wahai manusia, itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita minta kepadanya, memohon kepadanya. Kita butuhnya apa, itu semuanya yang memenuhi hanya Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh. Akulah yang memberikan kepada kalian segala apa yang kalian pinta, yang apa saja yang segala apa yang kalian inginkan, apa yang kalian butuhkan. Aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita berdoa. Satu sisi kita lemah, kita karena di rumah sakit, contohnya orang sakit. Orang yang sakit oleh kaum muslimin membutuhkan kesembuhan. Siapakah yang memberikan kesembuhan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk pada kalimat wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Kenikmatan apapun yang kalian rasakan itu semua tak lain adalah dari Allah.
kesembuhan termasuk yang kita pinta, yang kita butuhkan. Allah yang memberi, bukan dokter. Rumah sakit, perawat, dokter, obat itu asbab, sekedar sebagai sarana, sebagai sebab. Para dokter tidak mengatakan saya pasti bisa menyembuhkan. Tidak. Dokter manusia biasa, sebagaimana yang lain, juga terkena sakit, juga berobat kepada dokter lain. Padahal dia adalah dokter, dia tahu resepnya, tapi belum tentu sembuh. Karena kesembuhan itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita diajarkan doa. Allahumma rabban nas. Kita berdoa, ya Allah, Engkau adalah sang pencipta manusia. Adhibil ba's. Hilangkanlah keluh kesah ini, wahai Allah. Hilangkanlah penyakit ini, wahai Allah. Allahumma antas syafi. Ya Allah, Engkau adalah zat yang menyembuhkan. Engkau adalah asy-syafi, zat yang menyembuhkan. La syifa illa syifauka. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan itu darimu. Washfini ya Allah, sembuhkanlah aku. Syifaan la yughadiru saqama. Kesembuhan total yang tidak ada efek atau dampak negatif yang lain. Allah yang menyembuhkan. Karena itu jangan bosan-bosan kita berdoa. Pasiennya berdoa, keluarga pasien berdoa, dokter pun ketika meresepkan dengan bahasa bismillah, memohon tolong kepada Allah, berdoalah kepada Allah, karena yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak penyakit yang sama, dikasih resep yang sama, ternyata tidak juga sembuh. Itu semua adalah hak Allah Azza wa Jalla. Maka betapa butuhnya kita dengan doa. Rezeki ya kaum muslimin. Tidak ada seorang manusia yang bisa menarik rezeki dari langit. Karena rezeki itu adalah pemberian Allah. Nahnu qasamnahu bainahum. Kami yang membagi rezeki, bukan manusia yang menarik rezeki. Karena itu kita lemah sekali. Sebagai petani, mampunya hanya sudah menanam, merawat. Dia memberikan hasil berapanya kelak Allah Subhanahu wa ta'ala. Pedagangannya bisa menjajakan dagangannya di lapak-lapaknya, di pasar-pasar, toko-toko. Kemudian siapa yang akan membeli? Berapa rezeki hari itu? Itu semua adalah biadillah, di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita diajarkan memohon rezeki. Allahumma rzuqna ya Razzaq, rizqna. Wahai zat yang memberi rizki, berikanlah kepada kami rizki yang halalan, yang tayyiban, yang mubarakan, yang halal, yang baik, yang berkah. Mohon kepada Allah. Manusia tidak bisa menarik rezeki.